Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadhani dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme dalam sistem perekonomian. Merkantilisme adalah sebuah sistem perekonomian yang mengandalkan perdagangan sebagai sektor utama dalam perekonomian sebuah negara. Menurut para kaum merkantilis, untuk mencapai kemakmuran, sebuah negara haruslah melakukan perdagangan luar negeri, atau yang sekarang lebih kita kenal dengan ekspor atau impor. Untuk meningkatkan kesejahteraan negara, sebuah negara haruslah melakukan perdagangan internasional supaya menciptakan surplus dalam neraca perdagangan yang kemudian menciptakan devisa yang berupa emas atau logam mulia lainnya seperti perak dan sebagainya. Dalam dalam sistem perekonomiannya, merkantilisme juga berpandangan bahwa untuk menguatkan ekonomi negara, melakukan eksploitasi atau melemahkan perekonomian negara pesaing adalah diperbolehkan. Karena itu merkantilisme berkembang pesat bagian pada negara bagian Eropa Barat seperti Belanda, Perancis, Spanyol yang saat itu dikenal sebagai negara yang sering mengeksploitasi negara-negara lemah. Berikut kebijakan perekonomian merkantilisme. Yang pertama adalah menciptakan koloni di luar negeri. Koloni di luar negeri dimaksudkan untuk memudahkan dimaksudkan untuk memudahkan melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Namun lambat laun koloni ini mulai menciptakan serikat dagang. Persekutuan dagang ini dimaksudkan untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Namun lambat laun persekutuan dagang ini mulai memonopoli perekonomian terutama di negara-negara benua Asia dan mulai mencaplok dan mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara di benua Asia. Selanjutnya adalah melarang ekspor emas dan perak. Seperti yang kita ketahui, negara-negara penganut HAM merkantilis berpandangan bahwa kekayaan sebuah negara adalah adalah berupa logam mulia seperti emas dan perak. Paham ini juga disebut sebagai paham bulionisme. Bahkan negara penganut merkantilisme tidak bersedia untuk melakukan transaksi yang menggunakan emas atau perak, karena mereka menilai kekayaan sebuah negara itu dihitung dari berapa banyak logam mulia yang mereka dapatkan. Setelah itu ada subsidi ekspor, yaitu sebuah kebijakan yang mendukung sebuah kebijakan yang mendukung para eksportir dalam bentuk keringanan pajak, pinjaman berbunga rendah, ataupun kemudahan-kemudahan lainnya untuk mendukung adanya kelebihan ekspor di atas impor dalam neraca perdagangan, yang kemudian dapat dijadikan devisa yang berupa emas. Yang terakhir yaitu membatasi upah. Bisa dikatakan praktik merkantilisme ini sangat merugikan bagi rakyat kecil, karena mengharuskan para rakyat kecil bekerja dengan giat pada para pemilik modal yang kemudian memberikannya upah yang rendah. Dalam praktik merkantilisme, mereka berpandangan bahwa memang ada golongan masyarakat yang harus tetap miskin. Karena kalau mereka kaya, mereka akan bermalas-malasan dan tidak membuat perekonomian di sebuah negara akan maju. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong para negara yang berpaham merkantilisme untuk melakukan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa yang dianggap lemah.
yang kemudian mengirimkan koloni-koloni untuk mencaplok kekayaan alam yang ada di sebuah negara, membatasi sistem pendidikannya untuk membuat negara ini tetap miskin dan bisa dipakai untuk kepentingan negara para penganut merkantilisme. Terima kasih.